Wah, ternyata Madura memiliki peran besar loh. Dalam pendirian kerajaan Majapahit, siasatnya yang begitu licik membuat tentara Kublai Han Cina, ciut dibuatnya. Mau tahu ceritanya? Jangan jeda ya, tapi tonton sampai habis. Siapa yang tidak kenal dengan penguasa satu ini? Namanya diabadikan sejarah sebagai sosok Fir'aun abad pertengahan. Di masanya dinasti Mongol menguasai lebih dari 2/3 dunia. Semua negara dibuat ciut oleh kehebatan penguasa ini. Kekuasaannya terbentang dari ujung Eropa hingga Jazirah Persia, semuanya bertekuk lutut dibuatnya. Siapa yang tidak kenal kekhalifahan Abbasiyah, negara superpower di masanya? Itu pun luluh lantak dibuat oleh Kubilai Han. Tersebutlah pasukan Kubilai Han merambah ke Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang dilaluinya pun bertekuk lutut di bawah kebuasannya. Tapi itu tidak, di mata sang pendiri Majapahit dan penasihatnya Prabu Arya Wiraraja dari Madura, kasus ini ibarat harimau berhadapan dengan 2 ekor kancil. Mungkin itulah kata yang bisa dilayangkan terhadap pasukan Kubilai Han. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara penguasa Singosari dan masih keturunan dari Ken Arok. Tentunya Raden Wijaya merupakan calon penerus kerajaan Singasari. Namun pada tahun 1292 Adipati Gelang-Gelang Jayakatwang melakukan pemberontakan, Kertanegara menugaskan Raden Wijaya untuk memadamkan pemberontakan tersebut namun gagal hingga Kertanegara sendiri tewas, sementara Raden Wijaya berlindung melarikan diri ke Madura dan bertemu Arya Wiraraja, Adipati Sumenep, yang tetap setia kepada Singosari. Atas saran Adipati Sumenep, Raden Wijaya berpura-pura menyerah dan meminta sedikit wilayah untuk dijadikan wisata berburu. Jayakatwang pun mengabulkan tanpa ada rasa curiga. Raden Wijaya diberi sebidang tanah di daerah Trowulan sekarang. Bersama orang-orang Madura, yang dipimpin Rabgalewe, Raden Wijaya menuju ke tempat tersebut untuk membersihkan hutan tersebut. Salah seorang Madura menemukan buah maja dan dimakannya, namun terasa pahit sehingga kemudian tempat tersebut dinamakan Majapahit. Tersebutlah, pada tahun yang bersamaan pasukan Kubilai Han Mongol sebanyak 20.000 tentara yang dipimpin Ike Mese mendarat di Jawa. Tujuannya adalah menghukum Kertanegara, karena telah melukai utusannya pada tahun-tahun sebelumnya. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Raden Wijaya dan Arya Wiraraja, Adipati Sumenep, sebagai pensehat dengan menyerahkan diri dengan syarat memisahkan diri dari Jayakatwang. Tentara Mongol bersedia dan diseranglah Jayakatwang oleh pasukan Raden Wijaya, tentara Mongol dan tentara Madura hingga akhirnya bisa dikalahkan. Setelah berhasil Raden Wijaya mempersilahkan tentara Mongol berpesta pora di ibu kota Singasari, dengan berbagai macam jamuan dan hadiah hingga minuman yang memabukkan. Sementara Raden Wijaya menyusun kekuatan di kota yang baru dibuat. Kemudian menyerang tentara Mongol yang tengah berpesta. Pertempuran pun tak dapat dielakkan hingga Mongol menuai kekalahan dan akhirnya meninggalkan Jawa. Kemudian Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit. Atas jasanya Arya Wiraraja, Adipati Sumenep, dan anaknya Lembu Sura. Keduanya diangkat menjadi penasihat raja.